dalam Banjarbaru orang yang paling banyak duitnya. Wahai bupati-bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, kalau kalian nggak punya slogan, tirulah yang sudah ada di Banjarbaru ini. Semuanya dapat, agamanya dapat, adatnya dapat, NKRI-nya dapat, lingkungannya dapat, ekonomi mandirinya dapat, semuanya, segala aspek dapat. Setiap ulang tahun Banjarbaru buat lagi acara. Setiap Banjarbaru buat lagi acara. Tahun 2040 ada yang menelpon ke Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustaz Abdul Somad? Betul. Ustaz masih hidup? Iya. Kami dari Banjarbaru Ustaz. Acara apa? Ulang tahun Banjarbaru yang ke-41. Waktu itu umur saya udah 63. Wah, udah nggak kuat tabligh akbar lagi. Saya tetap datang juga kemari, duduk di kursi, megang tongkat. Assalamualaikum. Dulu 20 tahun yang lalu saya ceramah di sini di depan balai kota. Balai kotanya masih tetap balai kota. Sebagian bapak-bapak, oh udah banyak yang meninggal dah. Aduh, sedih. Udah di liang lahat. Kalian semua udah di liang lahat semua. Untuk yang dulu waktu tahun 2020 saya di sini, mereka yang sudah mendahului kita, Al-Fatihah saya kirim. Kalian semua mendapatkan kiriman. Terima kasih Ustaz Somad. Lalu saya bilang, ya sama-sama. Kalian semua sudah dimakan cacing tanah, Pak. Saya belum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini bukan lama, Pak. Hidup ini sejenak, sekejap saja. Seperti orang dalam keadaan musafir perjalanan panjang, tiba-tiba kepanasan terik matahari, bernaung di bawah pohon rindang, menunggu hari redup. Ketika matahari condong, maka akan berlalu berjalan. Kita semua akan mati. Ustaz mati apa enggak? Aduh, teganya. Maunya tadi pas saya bilang, Ustaz mati enggak? Jangan Ustaz, gitulah. Semua kita akan mati, Pak. Kira-kira kalau Ustaz Somad mati, kain kafannya dari kain sasirangan atau kain putih? Kain putih. Peci kesayangan tinggal. Baju dari Kalimantan Selatan, dari Banjarbaru tinggal. Sorban kesayangan tinggal. Mikrofon. Walaupun Ustaz nggak ada mati bawa mikrofon. Tinggal. Yang kau bawa mana? Kalau pernah dulu engkau beramal soleh sesuai dengan kemampuan masing-masing. Anak-anakku, adik-adikku, dengan hadrahmu kau sudah beramal soleh. Dengan kau pukul hadrah, generasi akan datang. Seriuskan hadrah ini, buat rekaman bagus-bagus, upload ke Instagram, masukkan ke YouTube. Nanti saya bantu iklannya. Persen nggak ada. Nanti kita iklankan. Saya pun nanti nyumbang beberapa lagu. Ya Habibal, enggak usah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian beramal dengan seni, dengan suara kalian yang bagus-bagus, sehingga anak-anak yang punya bakat seni dia ikut jejak kalian. Sebagaimana kalian mengikut jejak Habib Syekh menjadi panutan dalam masalah seni solawat hadrah, maka kalian pun 20 tahun akan datang menjadi panutan di Kalimantan Selatan insyaallah. Sesuai dengan bakat kita masing-masing. Bapak-bapak polisi, beramallah dengan pistolmu, Pak. Mumpung pelurunya masih ada. Beramal, Pak. Bangga nggak Bapak Ibu melihat polisi dan tentara hadir tabligh akbar malam ini? Saya terus terang bangga. Udah diambil fotonya? Ambil. Tabligh akbar Ustaz Somad dihadiri oleh polisi dan tentara dan lanut dan lanal dan lain-lainnya. Hadir semua, biar berkurang orang yang membuli-buli saya. Sesuai dengan bakat, kemampuan, jabatan yang kau miliki. Ada yang berdakwah dengan baca kitabnya, ulama-ulama kita. Ada yang berdakwah dengan tanda tangannya, kekuasaannya. Ada yang berdakwah dengan suaranya. Ada yang berdakwah
ibu-ibu tidak berdakwah dengan ceramahnya, tapi dengan kelembutan hatinya. Bang, sholat ya bang, nampaknya abang sudah mau mati. Memang lembut bu, tapi menyentuh. Abang kalau nggak sholat, nanti abang mati, aku nak kawin sama Bronis. Apa? Mati dah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad. Inti ceramah Abdul Somad malam ini adalah ciri masyarakat Banjarbaru ada 5. Nanti kalau ada yang nanya, apa tadi ceramah Abdul Somad? Ciri masyarakat Banjarbaru ada 5. Loh, kok bisa dia tahu, kita aja nggak tahu? Itu kan bahan kita semua untuk mengingatkan kita, wahai bupati-bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, kalau kalian nggak punya slogan, tirulah yang sudah ada di Banjarbaru ini. Semuanya dapat, agamanya dapat, adatnya dapat, NKRI-nya dapat, lingkungannya dapat, ekonomi mandirinya dapat, semuanya, segala aspek dapat. Kalau kalian malu niru, robah, edit dikit-dikit aja. Datang studi banding kemari. Kalau mau tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat ulang tahun, begini caranya: kumpulkan masyarakat, buat tabligh akbar, hadirkan hadroh. Kalau kalian belum punya grup hadroh, datang ke Banjarbaru, latihan sama grup hadroh. Raudhatun Nasyiin, masya Allah, tabarakallah. Rasanya sudah habis sudah. Kalau kalian mau tahu cara buat acara, gimana supaya acaranya ramai, meriah, supaya nampak ustadznya putih, buat lampunya terang-terang. Oleh sebab itu, supaya suaranya lantang, menggelegar, tanya Banjarbaru, berapa ribu ini sound systemnya? Supaya nggak kepanasan, tanya Banjarbaru, gimana memasang kipas angin yang besar pakai air? Gimana supaya Ustaz Somad tenang ceramah, tidak dikejar-kejar jamaah? Cara belajar ke Banjarbaru, gimana cara memasang ini busi keliling? Oke, tenang. Di tempat lain Ustaz Abdul Somad nggak tenang ceramah, jamaahnya datang ke sana. Ustaz, ya tenang ya, tenang sebentar ya, tenang. Di Banjarbaru, masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena orang Banjarbaru sudah terbiasa mengatur, memanage orang ramai, sudah terbiasa mengatur orang banyak di beberapa tempat kelagapan panitia. Disangkanya, alah paling-paling kalau Abdul Somad ceramah jamaah cuma 3 sop. Dia nggak tahu, dia sangka kita ustadz kaleng-kaleng. Mulai sombongnya datang, mulai angkuhnya datang. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habbatin min khardalin min kibrin, kalau ada sombong sebesar biji sawi. Jangan pernah sombong, itu bahayanya. Kalau orang terlalu lama tinggi di atas, terlalu hebat, terlalu di atas karpet merah, terlalu diagungkan, lama-lama jadi Fir'aun. Cuma makanya saya nggak boleh terlalu lama-lama di atas. Ini sebentar lagi turun ke bawah.